Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Pak Hilman di sini ya. Jadi di pembahasan kita kali ini di video pembelajaran kedua ya, berarti ya kita membahas tentang DHCP server ya, DHCP server. Kemudian kita juga belajar jaringan nirkabel ya dengan menggunakan access point tentunya. Nah, dari situ kita belajar semua hal ya, bagaimana caranya jaringan komputer itu bisa terhubung satu dengan yang lainnya ya, dengan media perantara yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini di server DHCP ini ya, fungsinya adalah untuk membuat IP address secara otomatis ya, sedangkan di access point itu kita juga bisa membroadcast gitu ya, membroadcast ke beberapa PC agar PC tersebut bisa terkoneksi satu dengan yang lain juga. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan singkatnya. Kita langsung saja ke video pembelajaran kali ini. Lanjut ke simulasi server DHCP pada jaringan ya. Di sini kita ketentuannya adalah 5 buah workstation, 1 buah switch, dan 1 buah server. Langsung saja kita coba ya di Cisco Packet Tracer. Kita buka ke switch ya, pilih yang 29524 karena ini portnya yang sudah banyak ya. Kemudian pilih yang PC nya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, terus taruh servernya di sini. Nah, setelah itu dihubungkan dengan menggunakan kabel strike ya. Ini dihubungkan semuanya ke switch ya, ke 29524 ini. Nah, hubungkan semua, ini juga ya, ini ke server ya, terus ini juga. Nah, kemudian setelah itu kita konfigurasikan IP-nya ya. Ini servernya dulu kita konfigurasikan di config fast ethernet 00 ya. Kemudian isikan IP-nya 192.168.123.1, kemudian 255.255.255.0, ini subnet mask-nya. Kemudian close. Kemudian kita lanjut ke PC-PC-nya ya. Ini berarti titik berapa nih? Titik 2 ya, 168.123.2, 255 ya. Terus habis itu ini ya, 192.168.123.3. Pokoknya terus seperti itu ya, bertambah 1 ya, pindah host terus itu ditambah 1. Nah, 4, terus ini 5, 168.123.5, terus ini 6, poin 6 ya maksudnya. Nah, habis itu selesai apa belum? Belum dong ya. Yang dikonfigurasikan adalah di servernya ini ya. Di server ini yang service ini pada DHCP itu diklik on ya. Default gateway kita kosongkan, DNS kita kosongkan, start IP address-nya ini nih yang harus diperhatikan. Tadi kan sampai berapa? Sampai 6 ya. Itu kita ubah apa? Jadi automatic ya. Caranya kayak gini caranya. Nah, ini start IP address 1 saja. Mulai dari 2 karena 1 yang tadi dipakai buat ini ya. Buat apa? Server ya. Ini mulai dari 2 saja. Maximum numbers of user itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti cukup 5 saja, dituliskan 5. Maximum number of user ya. Jadi user maksimalnya ditentukan. Nah, setelah itu klik save ya, klik save. Nah, habis itu kan berubah nih di sini. Nah, setelah itu di close, kemudian ini dijadikan DHCP. Nah, ini dapat ya.
pokoknya dijadikan DHCP semua. Ini yang tadi statik ya, ini DHCP berapa, dapat apa enggak nih, requesting. Nah ini dapat DHCP request successful, berarti sudah berhasil ya. Ini gimana DHCP, jadi apa enggak nih? Jadi. Terus ini jadi apa enggak yang di sini, PC 2 successful. Kemudian di PC 4 jadi enggak, di DHCP kan. Oh jadi, berarti kesimpulannya semua PC jadi ya. Semua PC itu dapat ini. Kalau cara melihatnya gini nih, di sini arahkan kursornya di sini di tiap PC-nya. Nah, kan dapat IP-nya rata ya. 2, ini 3 ya. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan tadi kan ada 5 sih ya. Yang satunya nggak dipakai dong, dipakai di server. Nih. Yang bagian di config-nya tadi kan yang di sini ya. Poin 1 itu khusus server. Kemudian di service-nya dipastikan tadi, jangan lupa ya, dipastikan yang bagian DHCP, karena kita fokusnya ke DHCP. DHCP itu untuk apa Pak? DHCP itu untuk menciptakan IP address secara otomatis ya, automatically ya, secara otomatis. Nah, dengan seperti itu kita tidak perlu konfigurasi secara manual gitu ya, ribet dan lama. Nah, kalau pakai DHCP itu sudah dibagi secara merata. Kita tinggal menentukan maksimum number-nya berapa, maksimum number of user atau maksimum hostnya ya, seperti itu. Dari sini kita bisa melakukan ping ya. Misalkan di sini berapa nih IP-nya? Poin 2 ke poin, misalkan ke sini ke poin 6, bisa apa enggak nih? Kita ping nih di command prompt ya. Command prompt ping 192.168.123. Ping server dulu aja deh, bisa apa enggak? Nah, ping server jadi, berarti kesimpulannya jadi dong Pak, jadi dong di PC-nya gitu ya. Jadi dari PC ke servernya itu jadi. Nah, kemudian kalau di PC 4 tadi berapa IP-nya? Poin 6 ya. Berarti poin 6 itu kita lakukan ping lagi ke poin 6. 168.123.6. Jadi apa enggak? Jadi gitu kan. Nah, karena ngeping kayak gini jadi, berarti jadi semua dong Pak. Kita cek dulu gitu kan. Ini poin tadi poin 1, poin 2 milik ini ya, nih. Poin 2 milik ini. Nah, ini kalau poin 3 jadi apa enggak? Poin 3 jadi. Poin 4 jadi enggak? 168.123.4 jadi apa enggak? Oh, jadi juga. Kemudian poin 5 192.168.123.5 jadi apa enggak? Jadi juga. Berarti kesimpulannya jaringannya sudah bagus ya Pak, sudah. Ini sudah optimal ya. Seperti tadi ya yang command prompt ini ya. Kita juga bisa pakai cara lain untuk dibanding cara tadi ya yang pakai command prompt ya. Caranya itu cukup mudah dengan cara kita menggunakan icon ini. Icon apa? PDU ya, simple PDU ini. Yang bentuknya kayak kotak surat ini ya. Kotak surat tanda plus. Nah, kita klik ini, klik kiri ya. Klik kiri, kemudian misalkan dari tujuannya, dari asal ke tujuannya mau kemana. Misalkan PC 2 ke server 0. PC 2 ke server 0. Nah, maka akan tampil di sini gitu loh. Di sini bagian historinya, history pingnya ya. Tanpa kita harus ngetik ping berapa itu, kita bisa melihat ini juga. Seperti itu. Nah, terus kita uji juga di PC ini juga. Jadi apa enggak? Oh, jadi juga. Ini dari PC 0 ke server 0. Jadi enggak? Oh, jadi. PC 3 ke server 0. Jadi enggak? Jadi, gitu kan. Ini jadi enggak? Yang PC 4 jadi juga. Jadi successful semua gitu. Ya. Successful semua dari ini. Ada keterangannya nih, PC 2 server, PC 1 server, PC 0 server, PC 3 server, PC 4 server ya. Jadi semuanya sudah bisa. Dapat disimpulkan gitu ya. Kita dari sini ya bisa menarik kesimpulan bahwa
semua PC bisa terhubung satu dengan yang lain karena mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server ya. Jadi DHCP server itu untuk menciptakan, ya sekali lagi, untuk menciptakan IP address atau membagi IP address secara merata ya, dengan cara otomatis gitu ya, dengan memaksimalkan usernya mau berapa gitu kan, melimit gitu ya, berarti kan memaksimalkan user misalkan 5, berarti kan limitnya cuma 5 gitu ya. Nah seperti itu dari jaringan DHCP server ya. Sampai di sini ya untuk DHCP server ya, kita bisa memahami DHCP server itu untuk mempermudah dalam pembagian IP address secara otomatis, seperti itu ya. Oke, sudah paham kan tentang DHCP server tadi? Nah, caranya seperti itu, langkah-langkahnya juga seperti itu ya. Semuanya sudah masih mudah lah ya, masih mudah semuanya. Oke, kita langsung ke jaringan nirkabel ya dengan menggunakan access point. Kita simak bersama-sama di video selanjutnya. Kemudian di Cisco Packet Tracer kita bikin jaringan wireless ya dengan menggunakan access point tentunya ya. Berarti di end device ya, pilih PC dulu, letakkan PC-nya dulu, kemudian di network device, kemudian di wireless device pilih yang access point PT, kemudian pilih yang end device, kemudian server. Nah, seperti ini ya. Nah, lanjut ke access point di sini ya, klik config, klik port 1, kemudian namai SSID-nya misalkan Stematel, kemudian pilih WPA2 PSK ini ya, terus isikan Stematel ya, misalkan PWT misalkan ya, kemudian close, lalu ke sini server PT ya, terus ke config, kemudian pilih yang fast Ethernet 0, kemudian isikan 192.168.123.1 misalkan ya, kemudian 255.255.255.0 ini untuk subnet mask ya, karena /24, kemudian close, lalu kita ke PC ya. Nah di PC ini kita rubah dulu bagian bawahnya ini ya, yang interface-nya ini. Caranya matikan dulu drop ya, kemudian drag and drop yang bagian WMP ini ya, WMP 300N. Selanjutnya di on kan, lakukan hal yang sama di PC sebelah, off, drop, terus drag and drop ini WMP 300N, kemudian nyalakan ya. Nah selanjutnya apakah ini sudah selesai? Belum ya, otomatis PC ini harus terhubung ke access point ya. Nah caranya seperti apa? Klik PC, klik desktop, kemudian klik yang PC wireless ya, kemudian klik connect, refresh ya, klik refresh tadi ya, kemudian pilih yang Stematel ya, access point satu-satunya, klik connect, isikan passwordnya Stematel PWT tadi kan passwordnya, kemudian klik connect. Adapter is active, berarti sudah terhubung ya, close. Ini juga sama ya, desktop, PC wireless, connect, refresh. Nah kita tunggu ini ya, klik connect, isikan passwordnya sama ya, Stematel PWT, kemudian klik connect. Adapter is active, berarti sudah aktif, close. Nah dan ini dihubungkan ya ke server ya, berarti menggunakan strike ya, menggunakan strike. Nah kalau menggunakan strike ini tidak bisa, berarti kita hapuskan di sini ya, kita hapus. Ternyata access point ke server itu menggunakan cross gitu ya, jadi kita di sini mempelajari troubleshootingnya juga. Nah kan bisa ya dengan cross ya. Kalau hijau seperti ini berarti sudah bisa, tandanya sudah bisa. Nah kemudian kita cek ke PC 0 ya, PC 0 IP configuration, kita ke static dulu, kemudian ke DHCP, apakah dapat DHCP.
DHCP failed. Nah, di sini kita harus tahu troubleshootingnya. Berarti ada kesalahan di mana. Ini close dulu ya. Ke server 0 ya, server PT ini. Kemudian konfigurasikan di bagian DHCP. Caranya klik service, klik DHCP, isikan IP address-nya mulai dari berapa. Jadi kan 1 sudah ya, sudah dipakai. Nah, berarti mulai dari 2. Sebanyak berapa PC? Di sini cuma 2 ya. Misalkan 2 ya, butuhnya ya 2 gitu kan, di sini 2. Atau misalkan jangan terlalu kecil ya, misalkan 5 gitu ya. Pokoknya jangan terlalu mepet ya dari PC yang benar-benar yang dibutuhkan ya, jangan terlalu mepet. Nah, kalau 5 kan sedang ya. Nah, kemudian klik save. Nah, kemudian ini jangan lupa nih. Nah, ini jangan lupa nih, ini di-on-kan dulu ya. Nah, seperti itu sudah selesai di DHCP-nya. Kemudian di close. Kita cek di PC 0. Cek di IP configuration ya. Nah, kita ke static, ke DHCP lagi. Nah, DHCP request successful, berarti sudah dapat IP DHCP-nya. Kemudian di sini bisa nggak kita ke IP configuration dulu, ya. Kemudian di sini ternyata sudah ya, sudah dapat 192.168.123.2 ini berarti tandanya sudah dapat ya. Nah, tadi berarti kesimpulannya gini, langsung dilihat seperti ini saja nih. Nah, ini kan titik 3, ini titik 2 gitu ya. Berarti yang lebih dapat IP terlebih dahulu ini, yang poin 2 tadi. Nah, untuk mengeceknya, kalau misalkan untuk memastikan lagi gitu ya, caranya seperti ini ya. Yang klik icon surat tanda plus ini ya, icon surat plus ya. Klik kiri pada sumber, klik kiri pada tujuan. Nah, di sini successful, tandanya sudah terhubung ya, sudah berhasil terhubung. Nah, kalau PC 0 ke PC 1 tadi sudah ya, kemudian PC 1 ke PC 0 bisa nggak? Coba, ternyata bisa juga. Nah, berarti kesimpulannya sudah jadi ya. Nah, kalau ngeping server bisa nggak? Caranya gini, misalkan PC 0 ke server ya, jadi kemudian PC 1 ke server jadi juga. Nah, ini historical ya, historical dari hasil konektivitas ya. Bisa juga kita lakukan seperti ini. Ini kan pin 2 poin 2 ya. Nah, kita ke command prompt ya. Pertama kali kita harus ngetes dulu dari servernya ya. Ini 123.1. Nah, kalau ngeping servernya jadi, mesti ngeping host yang lain mesti jadi juga. Caranya gini, ping lagi yang PC sebelahnya ya, poin 2. Jadi nggak otomatis jadi, karena kalau ngeping server jadi pasti hostnya yang lainnya pasti jadi gitu kan. Nah, di sini sudah. Nah, kita buktikan di sini. Jadi nggak, command prompt ketik ke servernya dulu ya. Nah, ini setelah itu kan muncul reply from, berarti jadi. Nah, kemudian ke ping ke PC sebelahnya, jadi apa enggak? Otomatis masih jadi juga ya, tuh jadi juga. Nah, seperti itu ya. Reply from itu tandanya konektivitasnya sudah berjalan lancar ya, intinya seperti itu ya. Nah, ini jaringan ini ya perlu diperhatikan sama anak-anak ya. Komponen yang perlu diperhatikan adalah server PT, PC, dan access point. Intinya itu ya dalam wireless LAN ya. Seperti itu saja ya yang bisa disampaikan dalam materi ini ya, wireless LAN ya. Kesimpulan dari wireless LAN ini adalah PC 1 ke PC yang lain ini bisa terhubung ya, satu sama lain dengan menggunakan access point. Nah, access point itu kan nge-link otomatis ya, nge-link ke server. Nah, servernya itu misalkan di sini servernya menggunakan server Telkom ya. Nah, maka dari itu access point itu harus di-linkkan ke server seperti itu ya. Itu prinsip dari
wireless LAN di rumah kalian juga seperti itu pada prinsipnya ya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami sampai dengan di sini ya. Nah, seperti itu saja ya dari hasil video pembelajaran kita kali ini tentang DHCP server dan wireless LAN dengan menggunakan access point. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi pekan tengah semester nantinya ya. Oke, seperti itu saja dari Pak Hilman. Tetap semangat. Terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke? Seperti itu dari Pak Hilman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.